Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan kajian channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang amalan yang sangat mudah namun memiliki banyak manfaat dan keutamaan, yaitu istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam Islam, istighfar sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu beristighfar. Dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 109, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, hai hamba-hamba Allah yang beriman. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu sukai, itulah pahala yang besar. Terdapat 25 manfaat dan keutamaan istighfar yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat utama istighfar adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat. Dia akan mengampuni hambanya yang beristighfar dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang kedua, dihapusnya dosa-dosa. Istighfar juga dapat menghapus dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Semakin sering kita beristighfar, semakin banyak dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dibukakan pintu rezeki. Salah satu manfaat istighfar yang luar biasa adalah dibukanya pintu rezeki. Rezeki tidak hanya berupa harta benda, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dipermudahkan segala urusan. Istighfar juga dapat mempermudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, dilindungi dari musibah. Istighfar juga dapat melindungi kita dari musibah dan mara bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang selalu beristighfar dari berbagai macam cobaan dan kesulitan. Yang keenam, dihilangkannya kesedihan dan kegelisahan. Istighfar dapat menjadi obat mujarab untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan hati. Ketika kita beristighfar, hati kita akan terasa tenang dan damai. Yang ketujuh, dikabulkannya doa. Istighfar juga dapat membantu mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mendengarkan doa hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang kedelapan, mendapatkan keberkahan hidup. Istighfar dapat membawa keberkahan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam kebaikan bagi hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang kesembilan, meningkatnya iman dan takwa. Istighfar dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita beristighfar, kita akan semakin menyadari dosa-dosa kita dan semakin ingin berbuat baik. Yang ke-10, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Istighfar juga dapat membantu kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling beristighfar di antara umatku adalah aku." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-11, mendapatkan pahala yang besar. Istighfar adalah salah satu amalan yang berpahala besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang ke-12, dimudahkan kematiannya. Istighfar dapat mempermudah kematiannya bagi hambanya. Orang yang selalu beristighfar akan meninggal dengan tenang dan husnul khotimah. Yang ke-13, dimuliakan di akhirat. Istighfar dapat memuliakan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tempat yang mulia di surga bagi hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang ke-14, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar dapat membantu kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang ke-15, dipermudahkan hisabnya di akhirat nanti. Istighfar dapat mempermudah hisab kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang selalu beristighfar dengan penuh keikhlasan. Yang ke-16, diberikan kelapangan hati. Istighfar dapat memberikan kelapangan hati bagi kita. Ketika kita beristighfar, hati kita akan terasa tenang dan damai. Yang ke-17, diberikan kesabaran. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Yang ke-18, diberikan kekuatan. Istighfar dapat memberikan kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Yang ke-19, diberikan keteguhan hati. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih kokoh dalam pendirian dan keyakinan. Yang ke-20, diberikan keberanian. Istighfar dapat memberikan kita keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar dan berani dalam menghadapi kebatilan. Yang ke-21, diberikan kejujuran. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih jujur dalam berkata dan bertindak. Yang ke-22, diberikan kesyukuran. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23, diberikan ketaatan. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ke-24, diberikan keikhlasan. Istighfar dapat membantu kita untuk lebih ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-25, diberikan keberkahan dalam segala urusan. Istighfar dapat membawa keberkahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Demikian 25 manfaat dan keutamaan istighfar setiap hari. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambahkan semangat kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kajian. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menambahkan keimanan kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.